gue dengar suara tangisan. Tahu-tahu ada belatung di bawah meja. Gue lagi mau nyapu, tahu-tahu ada kalajengking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GoU Channel. Hari ini gue mau menceritakan tentang kejadian mistis, pengalaman-pengalaman dari teman gue ya. Ini gue ngundang dari teman gue sendiri ya. Dia mau menceritakan tentang kejadian mistis yang pernah dialami di rumah ini atau sihir yang ada di rumah ini gitu ya. Langsung aja kita kenalin, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Mila. Gue mau menceritakan tentang pengalaman selama gue tinggal di rumah ini pada semenjak gue married sama suami ya, pada tahun 2015. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke cerita mistis. Langsung aja bisa diceritain pengalamannya yang sedikit, maksudnya pengalaman yang udah pernah gue alamin selama gue tinggal di rumah condet ini sejak gue tahun 2015 pas nikah sama suami. Jadi gue ngikut suami tinggal di sini di Condet. Jadi awal mulanya gue pertama tinggal di sini merasakan hal-hal yang aneh lah ya, yang selama ini gue ngerasain. Pertama kayak misalnya gue kalau untuk ditampakin belum pernah, tapi ngerasainnya ya kayak gue bisa tidur, gue dengar suara tangisan. Tangisan itu tangisan perempuan, tapi kayak berasa deket begitu, deket, tapi nggak ada. Itu sekitar jam 12-an, kalau nggak salah jam 12 malaman, jam 12 lewat lah ya. Itu waktu sebelum punya anak. Nah terus ngerasain suara-suara goib, kayak suara tangisan. Terus ditambah lagi gua ada hal kayak misalnya itu entah namanya dibilang kayak sihir atau apa ya, kayak misalnya gua nemuin tahu-tahu ada belatung di bawah meja. Belatung gede, segede ya kurang lebih sekelingking ini, tapi di bawah setengah ini ya, luas jari lah, itu gede banget. Terus itu tiba-tiba ada di bawah meja lagi uget-uget, ada 2 biji, itu belatung. Itu pas jam gue lagi makan malam, lagi makan di ruang tamu sama mertua ya, sama suami. Nah, ini apa ya, kok di bawah meja ada belatung, sedangkan ya tau lah kondisi ruang tamu kan bersih ya, tahu-tahu ada belatung 2 biji. Nah itu langsung gue matiin tuh, bismillah ya, matiin. Terus ada lagi belatung di bawah bantal tempat tidur, di bawah bantal mertua. Jadi mertua pagi-pagi biasa kan ya beberes kan. Terus gua mau tebahin kasurnya, mau nanti udah sini aku tebahin kasurnya, mau beberes rumah. Gua lagi tebahin itu, pas gua angkat bantal ada belatung satu gedenya sama seluas itu. Terus gua kok ada belatung di bawah bantal. Ya gue matiin lah, langsung refleks gue matiin itu belatung. Terus gue nanti kenapa ya kok ada aneh-aneh gitu kan. Gak tahu ya, cuma kok kayak nggak masuk di akal aja gitu ya. Maksudnya ada belatung 1 biji. Terus udah besok-besoknya, cuman emang hawa di rumah tuh beda. Hawanya tuh ya beda lah ya, ngerasain setelah itu. Cuma untungnya mertua gue tuh kan orangnya rajin sholat ngajinya ya, jadi alhamdulillah kita nggak ada yang gimana-gimana. Terus ada lagi pagi harinya anak gue lagi main di ruang tamu, gue lagi mau nyapu, tahu-tahu ada kalajengking di ruang tamu tuh. Kayak ini apa ya, binatang kayak kecoa, tapi bukan, tapi kok ada ininya, capitnya. Untungnya anak gue nggak nginjak. Gue bilang, kak, saya awas nginjak apaan ya,
gue kalah jengking. Gedenya sih kayak kecoa gitu, segede kecoa, tapi kalah jengking loh. Itu gue panggil mertua gue, Titi sini deh, kok ada kalah jengking di ruang tamu di bawah meja. Itu menurut gue aneh banget. Nah itu gue baru ada binatang yang aneh-aneh gitu deh. Terus kedua lagi ada lagi binatang ini apa, kayak cacing kecil, anak cacing kecil banget. Kalau bukan cacing, apa namanya, ular. Kalau ular hitam, kalau cacing kan uget-uget ya. Kalau ini licin, mencilak warnanya. Itu deket jendela, di pojokan deket jendela. Gue lagi mau nyapu juga, anakku tahu ngeliatin. Sampai gue lihat, ini apa sih, kayak cacing, tapi kok diem. Pas gue senggol dia gitu, gelir gitu. Kalau ular kan ini gelir ya. Terus kata suami bilang, emang ular kecil, kok ada ular kecil kayak cacing, tapi hitamnya hitam pekat banget, hitam banget. Ini langsung gue matiin sih, langsung injak aja tuh. Terus apa namanya, hal kayak gitu. Nah sebelum ada binatang aneh-aneh kayak gitu, gue pernah dapat kiriman paket, nggak tahu siapa yang ngirim, kayak digantung di gerbang rumah. Ada kunyit berapa biji gitu ya, kunyit sama apa lagi ya, waktu itu pisang mentah sama pisang apa, gue nggak tahu, sesisir tapi mentah, digantung di gerbang. Itu sebelum ada binatang aneh. Terus gue nanya sama yang orang yang bisa, kan ada bukan tukang urut gue, orang bisa juga ya. Gue tanya, Bu Ayah, saya kenapa sih kok akhir-akhir ini saya ada binatang aneh-aneh yang gue ceritain dari awal. Terus sebelumnya saya dapat kiriman kayak kunyit beberapa biji sama pisang mentah gitu. Dari siapa? Nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Pokoknya tau ada digantung aja. Tapi kita nggak terima. Kita terima, kita ambil, tapi nggak dipakai. Pisangnya gue kasih orang, gue nggak ini. Kata ini yang tukang gue, itu ada yang ngirim sihir, kata kayak gitu. Kemungkinan siapa ya? Kita kayaknya nggak ada orang apa masalah sama orang gitu kan, apa? Cuman kayaknya kalau yang dari buaya bilang ininya ke mertua gua. Jadi ada yang mungkin sama mertua gua sana ya. Padahal sih mertua gua orang baik banget. Cuman katanya ada ibu, katanya gitu. Cuman nggak kena karena kan itu rajin ibadah, rajin sholatnya, ngajinya, pokoknya rajin. Terus tapi emang semenjak mertua gua ada di rumah, ada hal binatang-binatang itu. Tapi kalau mertua gua nggak ada, kadang-kadang mertua gua nginep di rumah kakak ipar, itu nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada binatang aneh. Tapi kalau mertua gua di rumah sini pasti ada aja. Terus pernah mertua gua lagi sholat tahajud, lagi sholat, mau sholat, habis sholat tahajud kan sholat sunnah, sholat mau subuh tuh, mau subuh dia sholat tahajud, sholat itu dia lagi sholat, pas mau ruku, sebelumnya di sejadah dia itu nggak ada apa-apa. Tahu di sejadah dia itu kayak binatang, kayak lintah, tapi ada sunutnya. Mertua gue langsung sholatnya langsung ini dong, orang pasti kok ada binatang, tahu-tahu ada binatang di tengah-tengah sejadah. Itu gue percaya nggak percaya, cuma kok terus gue bilang, mertua gue bilangnya pagi-pagi dia ngadu. Terus binatangnya juga pas gue lihat udah dimatiin sama mertua gue, cuma katanya adanya itu pas lagi ibu sholat di tengah-tengah sejadah. Terus sama mertua gue langsung dipindahin dari sejadah itu, dibuang gitu, digeser, terus dimatiin. Nah abis itu bentuknya jadi kayak lintah gitu, hitam di sejadah loh, itu lagi sholat. Itu tuh hal yang ya gue nggak untung, tapi orangnya ibadah jadi nggak sampai kena. Terus ya mungkin sih udah sih ya nggak tahu ya ada masalah gimana, kok ya ada aja yang kayak gitu kan, kayak sihir-sihir gitu ya. Terus dengar suara ledakan di atas genteng, itu kayak suara apa namanya, kayak bom, kayak apa, petasan, tapi di atas genteng, pas banget di atas genteng. Itu malam-malam sekitar jam 11-an. Kalau
langsung dar, apaan ya, kayak bukan petasan, kayak meledak gitu, suara ledakan gitu sih. Itu 2 kali itu tengah malam, jam 11 malam itu. Cuma gue langsung ya Allah, baru sedih banget, berdoa aja gitu ya, masih nggak gitu sih. Kalau kakak ipar sih nggak bilang pernah dengar suara air, kucuran air di atas. Di atas ada kamar, ipar gue kebetulan nginep. Nah, di kamar itu kan ada teras, di atas tuh ada kucuran air. Nah, itu tengah malam jam 2 malam nyala sendiri, dengar suara cur kayak ada air, padahal nggak ada orang. Itu kakak ipar pernah dengar kayak gitu. Cuman kita sudah biasa, maksudnya udah oh yaudah ya. Setelah ini sih udah enggak. Itu waktu pas berapa tahun yang lalu ya, itu ngerasain ada hal-hal aneh itu sekitar sebelum covid 2 tahun 3 tahun yang lalu. 2020. Iya, sebelum covid deh kalau nggak salah. Itu gue ngerasain banyak binatang aneh. Pokoknya ada aja binatang yang kalah jengking, belatung tuh di bawah kasur, terus sama kecoa putih. Nah, kecoa putih, kecoa lu baru pernah lihat nggak? Kecoa putih kayak kecoa tapi putih, gue nggak tahu binatang apa. Gue taruh di botol. Itu malam-malam kita pulang dari kan mertua gue kebetulan nganterin mertua apa kemana ya, kita pulang ke rumah malam, terus di ruang tamu tiba-tiba suami sih yang lihat, ini ada binatang apa ya, kok warnanya putih, kecoa ini mah, gue bilang gitu kan. Terus coba cuma di botol, nggak ada botol di rumah, terus dimasukin botol aqua, masuk botol, ditaruh di depan rumah, di pojokan, di dekat gerbang. Besok paginya berubah, warnanya hitam. Pas gue liat, kok hitam tapi mati. Pas ditangkap itu warna putih, kecoa putih, bentuknya kayak kecoa, tapi putih. Gue juga, ini kecoa kali, tapi putih, gue bilang gitu. Tapi ukurannya nggak kecil, sedang lah ya, bukan kayak anak kecoa, bukan. Seukuran kecoa sedang deh, gimana sih. Nah, cuman pas dimasukin botol, taruh di depan aja deh gitu kan, karena gue pikir wah ini binatang aneh lagi gitu kan. Gue taruh di luar, besok paginya gue lihat, maksudnya mau gue buang, warnanya hitam. Langsung hitam, tapi masih hidup? Mati, udah mati sih, gue bayangin diem aja, terus gue buang ke kali. Terus gue cerita ke mbah ya, sebelah rumah kan mbah. Ini juga udah tahu ya, mbah kok ada binatang kayak gini, gue ceritain. Kata mbah, coba nanti kalau ada binatang apa namanya, suruh pakai apa, masukin kayak, emang katanya ada yang ngirim, benar sesuai dengan apa yang dibilang yang tukang urut gue itu, bisa juga katanya emang ada yang ngirim, ada yang nggak suka, pokoknya ada yang ngirim aja ke rumah gitu, pokoknya hal-hal yang kayak gitu. Terus coba sampai sempat ditawarin mau magerin rumah nggak gitu kan. Cuman kalau gue sih enggak sih, gue nggak, udah walau alam aja, gue nggak mau. Kalau kayak gitu kan kita juga ikut muslim juga ya, itu kan magerin rumah pasti kan ada penjaga juga. Nah, gue nggak mau itu. Gue kata mertua gue udah nggak usah, terus kita berdoa aja ya, Allah yang pelindung kita ya kan, bukannya kayak gitu kita udah pasrah pasrah aja lah, udah penting ibadahnya aja dari masing kan. Mbak nyaranin masukin kayak taruhin teh kotok, taruh di botol. Itu buat apa ya? Buat menangkal katanya. Jadi gue suruh ambil tai kotok, nya ayam, taruh di botol, taruh di pojok, setiap pojokan. Ntar dilihat ada perubahan warna enggak gitu. Jadi gue taruh di pojokan, pojok-pojokan di dapur, di ruang di dapur terutama, sama di depan rumah, pojok kanan kiri. Udah, setelah itu dalam semingguan lah ya baru gue buang. Tapi setelah itu sih aman, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Tapi nggak ada misalkan dari keluarga gitu mencari tahu ini siapa yang nggak senang, entah dari saudara, teman atau siapa gitu? Kayaknya keluarga sendiri sih. Karena memang di saat lagi kayak gitu kita lagi ada permasalahan, dan kebetulan
mungkin lebih orang daerah ya. Oh, Daerah kan lebih ini ya. Ya kita sih percaya cuma saya nggak sujon, cuman kita emang lagi ada permasalahan sama orang itu aja. Kita taunya oh iya, ya udah cukup tahu gitu aja sih. Tapi kan udah ada sedikit yang dari pihak Cemilan nih atau Julis nggak terima atau enggak ngobrol gitu enggak, gua enggak yang atau ditanya langsung nih kenapa nih maksudnya gara-garanya kok misalkan kalau ada permasalahan langsung pakai main di belakang gitu, nggak ada sempet dia tuh di hati itu kayak pengen ngomong kayak gitu sama mungkin enggak, gua kalau ketemunya juga kan jarang apa sama orang itu, gua masa mereka kita jarang ketemu, jarang komunikasi karena kita udah cukup gitu, udah ada permasalahan, udah itu jaga jarak aja gitu sih. Nah dari situ udah sih, alhamdulillah sih sekarang udah itu mah sebelum covid 3 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang laluan lah. Nah, sekarang sih udah enggak, udah aman. Alhamdulillah sih apa namanya selama gue tinggal di sini untuk sekarang ini gue udah menyatu. Maksudnya udah terbiasa dengan hal yang dengar suara ini, gue udah nggak takut. Maksudnya oh ya udah gitu, gue udah beda alam lah. Udah masing-masing aja gitu. Karena sih gue ngerasa kayak ada yang ini gitu, ada yang perasaan kayak ada yang diliatin. Tapi gue ngerasa doang, karena kan gue kadang-kadang suka bertiga doang sama anak-anak. Gue sama anak gue doang bertiga. Laki gue masuk malam, di rumah mertua nggak ada, lagi di rumah kakak. Jadi kadang-kadang ada hal yang iseng banget gitu ya, kayak kok ini beda nih suasananya. Jadi gue udah lah biasa aja dah. Paling gue udah berdoa aja, baca gitu kan. Tapi emang katanya laki gue, suami gue tuh ngomong di sini memang ada di atas ya, terutama karena dia pernah dimimpiin di atas itu ada berpenuh ya, misalnya yang inilah ya perempuan, ibu-ibu sama anak kecil 2. Jadi mertua gue tuh pernah suami gue pernah dimimpiin. Dia mimpiin katanya di atas itu yang nungguin apa ya, pokoknya yang ininya lah ya, perempuan yang di luar di teras atas, ibu-ibu lah ya, terus yang di ini dia dekat depan kamar anak kecil 2. Anak kecilnya tuh gue gak tahu cewek cowok, pokoknya anak kecil 2. Jadi emang kalau gue selama ini udah nggak pernah dengar, tapi dengar cerita mertua gue yang selama ini tinggal di sini, katanya kalau malam suka dengar suara kayak ada yang lari-lari, duduk gitu. Waktu sebelum gue nikah ya, kan di rumah kan mertua gue doang sendiri sama suami, berdua doang. Kan kakaknya udah pada nikah kan. Kalau suami gue belum pulang kerja gitu misalnya, waktu gue sendiri di rumah dengar suara kayak lagi lari-larian gitu. Gimana sih? Oh bener kali dimimpiin, dia mau kasih petunjuk gitu. Ini ada di sini posisinya gitu. Tapi kalau kayak di sini kan anak itu. Oh iya, anak gue yang paling sering dulu anak gue yang pertama, Sarah dulu kecil. Dia udah bayi, dulu masih bayi tuh. Kayak sering diganggu gitu kan. Jadi gue pas lagi dia bayi, kan gue begadang nih, gue dengar suara dia tangisan. Terus gue kan pasang murotal ya kalau malam, karena kan ada anak kecil bayi kan, pasang murotal itu kalau tiap malam tuh gue tiba-tiba murotal yang gue setel kenceng, kayak lagi volumenya lagi gedein. Kaget gue lagi, padahal volumenya kecil kan, karena gue pikir biar nggak ada yang ganggu gitu ya. Tahu-tahu lagi itu volumenya digede, gimana sih volume tahu-tahu digedein? Langsung kenceng sendiri. Gue langsung gue refleks, gue matiin tuh radio waktu itu pakai radio murotal gitu kan, ada itu gue matiin tuh kata laki gue kok gede sendiri. Itu jam udah tengah malam, soalnya gue setelnya full, gue nggak pernah gue matiin, gue full pagi sore malam gitu. Itu pas tengah malam tau-tau suara gede gitu, kayak ada volume digedein juga sih, langsung gue matiin aja. Kalau kayak muter sendiri, gue kaget langsung gue matiin. Terus yang kedua, dia pernah
Itu waktu anak gue bayi ya, baru lahir, gue kan begadang, gue dengar suara tangisan juga, tangisan gitu-gitu nangis. Gue sambil gue gendong anak gue, takutnya kan di ini nih aku baca yang kursi, baca yang nggak bisa gitu, suara tangisan. Terus suara ini laki gue tuh juga kan awalnya nggak percaya. Awalnya gue doang yang dengar kan. Terus laki gue bilang enggak, kamu perasaan aja kali gitu kan. Besoknya gue didengerin juga tuh, didengerin lagi. Gue bangunin suami gue, bangun deh, ada suara nangis deh. Terus dia dengerin, oh iya. Terus dia ketok tembok. Dia ketok tembok, pukul tembok yang dengernya tuh dari di balik tembok itu gitu loh, Chan, di kamar. Dia pukul 2 kali, dia bilang jangan berisik gitu kan. Langsung diam, nggak ada suara itu lagi. Langsung tadinya gitu kan, suara nangis perempuan gitu, kayak suara perempuan anak kecil gitu sih. Iya. Terus sama laki gue langsung dipukul, jangan berisik gitu, dia bilang. Langsung diam, langsung gak ada lagi suaranya. Ya udah, terus gue langsung baca-baca, langsung gue tidurin anak gue. Tapi selalu gue gendong kalau anak gue lagi dia melek, kalau tengah malam begadang gue gendong. Takutnya itu. Terus suara kayak ada yang buka pintu. Di atas kayak juga? Di atas, ya seringnya di atas sih. Kalau di bawah jarang di atas, karena kan memang di atas kan ada ya. Tapi kita udah tahu, yang penting udah masing-masing gitu. Nah kalau anak gue yang kedua sering nangis, Chan. Jadi pas bayi itu dia kayak sering Toto nangis tapi nggak ada air mata. Terus gue panggil yang tukang urut itu, katanya nih ada yang diliatin, katanya gitu. Terus didoain, udah hilang. Ya karena masih bayi jadi lebih gampang ini ya. Kalau bayi kan lebih ini sensitif sama hal-hal kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih udah waktu masih bayi aja, baru bayi beberapa bulan tuh sering banget nangis. Ntar tahu lagi tidur nangis, nggak mau susu, nggak mau gua kasih susu, nggak mau air putih, nggak mau, pokoknya nangis nggak jelas. Gua nggak tahu kenapa tuh tahu nangis kayak orang ketakutan gitu, Chan. Akhirnya gua bacain doa ayat kursi, gua baca langsung agak reda tuh dia nangisnya. Besoknya gua panggil yang tukang urut biasa itu, ini ada yang diliatin katanya gitu. Terus didoain lagi, baru udah nggak nangis. Anak gue itu sering banget nangis yang nggak jelas gitu, nangis kayak orang ada yang diliatin gitu, gimana sih. Itu sih yang pernah gue rasain selama gue tinggal di Condet. Kalau hal yang pernah gue lihat, tapi gue pernah lihat seumur umur pernah gue lihat tuh tuyul. Itu nggak di sini, di rumah gue. Itu bener gue ngeliat kayak tuyul, tapi ini tuyul kali ya, telanjang bulat, kurus, kepalanya botak. Itu gue waktu gue masih umur kayaknya SD kali ya, SD mau SMP, udah kelas 6-an lah ya, 5 apa kelas 6 gitu. Itu di rumah sendiri. Itu gua pernah melihat tuyul, tapi kalau yang lain itu kayaknya tuyul deh. Kalau gua bilang lagi lewat depan kamar ke arah dapur. Kebetulan kan kamar gua tidur di kamar deket kamar belakang ya, deket dapur. Jadi pas gua bangun melek, gua arah ngadep ke pintu, kan gak ada pintunya, jadi kayak hording gitu, buka kan. Terus tahu-tahu ada yang lewat. Jalannya tuh jalan kayak cekicuk gitu, kayak jalan sambil lari gimana sih, tapi telanjang, botak, kurus. Kecil itu apa? Iya kecil. Gue langsung, tadi ya kalau ke dapur, gue lihat ke dapur nggak ada orang, nggak ada. Ya emang adek gue masih pada kecil banget. Ini kayak umur sekitar SD ya, kelas 2 SD kali, tapi kurus, telanjang, nggak pakai baju pokoknya, tapi botak. Itu yang masih gue inget banget tuh, gue ngeliat itu. Tapi gue bilang,
mana tadi gue lihat ya, tadi kayak tuyul deh, tapi masa gitu, percaya nggak percaya. Jalannya tuh kayak jalan sambil lari gitu, pelan, tapi lari kayak lari pelan gitu, tapi lewat doang ke depan kamar, lewat ke arah dapur. Jadi gue langsung refleks lihat apanya tadi gitu. Itu sih yang pernah gue lihat. Tuyul kayak gitu. Tuyul apa modelnya kayak tuyul sih. Jadi pengalamannya itu aja ya, kalau Iya. soal mistis gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk saat ini mah Alhamdulillah nggak ada yang nggak ada, udah di rumah ini selama gue tinggal sekarang sih udah aman. Jadi kalaupun gue ngerasa aneh-aneh, udah deh gue biasa aja deh, biasain aja. Karena ya emang gimana, kalau gue takut ntar gue malah ini sendiri kan, mendingan udah deh berani-berani. Kalau kita berani mah dia Iya, bakal- insya Allah kalau dia berani dia nggak bakal ini sih. Gue berani-beraniin aja, padahal gue sih takut. Iya betul. Ini udah beda sih. Iya, yang penting gue masing-masing, gue nggak ganggu gitu aja sih. Terus sih itu cerita dari Temila ya, pengalaman mistisnya atau dari ada kiriman juga ya. Jadi sih, Kiriman sih yang wah itu benar-benar percaya nggak percaya sih kebetulan gue. Ya tapi kalau buat hal kayak gitu sih emang pasti ada. Iya. Ya itu aja sih paling cerita dari si Temila ya. Ya pokoknya ditonton sampai habis channel ini, jangan lupa di subscribe biar kita makin maju, biar kita selalu semangat buat bikin videonya. Paling itu aja. Terima kasih Teh ya. Sama-sama. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.